sama-sama malam hari ini kita mau datang untuk sembah Tuhan. Kita mau sama-sama tinggikan Dia, amin. Sebab Dia Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak Tuhan atas sembah dan pengagungan dari setiap kami. Menguatkan
katakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan katakan Roh Kudus, jamah. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Dengan urapan-Mu, dengan segenap hati-Mu katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Sekali lagi katakan rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Rindu selalu Tuhan dekat di hadirat-Mu. Rindu selalu Bapa hidup dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami, penuhi setiap hati kami Tuhan, yang tahu
setiap kita. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapan-Mu yang menyempurnakan hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biarlah pujian dari mulut kami Tuhan selalu boleh kami naikkan buat Engkau ya Tuhan. Sembah dari hati kami ya Bapa. Semua hanya bagi Engkau Allahku yang baik. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersukacita buat Engkau. Kami siap Tuhan untuk bernyanyi memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan amin. Semua percaya kalau urapan Tuhan sudah turun di tempat ini buat setiap kita. Amin. Yang percaya sekali lagi beri sorak-sorai buat Allah kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Sekali katakan urapannya telah turun dalam jubah pujian, hadiratnya penuhi tempat ini. Lambaikan tanganmu katakan masalah dan persoalan. Kita lebih dari pemenang. Biar jemaat saja katakan dan jubah pujian aku kenakan, dan jubah pujian beri kemenangan atasi semua Tuhan. Boleh kembali duduk. Kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita mau sama-sama sekali lagi sembah Tuhan. Buka hati kita. Kami nanti-nantikan Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan bercurah buat setiap kami. Biar jamahan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kalau
kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkan
kuduskan kami Bapa, sempurnakan penyembahan kami Bapa, kuatkan kami, sembuhkan kami, tolong kami Bapa. Ada banyak hal yang kami butuhkan Tuhan, dan kami membutuhkan Roh-Mu untuk menguasai hidup kami. Haleluya, haleluya, agar kami boleh hidup berkenan kepadamu ya Tuhan. Biar Bapa bersyukur. Haleluya. Sejenak Bapak Ibu Saudara, bawa hatimu kepada Tuhan saat ini. Dia adalah Roh yang baik. Dia hanya selalu melakukan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Sadari itu. Tidak ada hal yang tidak baik yang Dia lakukan untuk kita. Sebab itu hari ini biarlah hati kita terus terbuka. Buka hatimu. Buka hatimu seluas-luasnya untuk memahami apa yang Tuhan mau sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Saudara yang sakit, imani. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Katakan sekali lagi, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Yes. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kami. Dan kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami boleh menikmati berkat dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Dan memberkati kami yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Urapi hati kami masing-masing, urapi dan kuduskan kami. Dan juga hamba-Mu, urapi, kuduskan hamba, layakkan hamba, menyampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hanya yang dari Tuhan saja biarlah yang bisa hamba sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Haleluya. Katakan bersama, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Lemes ya. Shalom. Diberkati Tuhan. Amin. Mohon maaf dari sini saya nggak bisa lihat jelas Bapak Ibu Saudara semua, ada banyak ya. Tidak apa-apa, puji Tuhan, mata saya memang dapat anugerah. Yang kiri tidak bisa melihat apa-apa, tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya. Baik, kita akan belajar sore hari ini. Terima kasih Felis dan teman-teman dan pemusik yang sudah membawa kita dalam suasana yang indah sore hari ini. Roh Allah yang baik. Siapa percaya roh Allah itu baik? Boleh angkat tangan kanan? Iya. Baik. Karena kalau kita nggak percaya, nggak bisa lanjut ini. Ya. Tapi saat saudara belum yakin, bisa lanjut ya. Karena akan diyakinkan oleh firman Tuhan. Roh Allah yang baik. Bahan Alkitab kita ada di Mazmur 143 ayat 10 sampai 12.
Saya akan bacakan dalam terjemahan baru ya. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Demi nama-Mu buatlah aku hidup ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku hamba-Mu. Bapak Ibu Saudara, judul firman sore hari ini adalah Roh Allah yang baik. Roh Allah dalam bahasa Ibrani disebut Ruach Elohim. Ya. Sebentar. Ruach Elohim. Om maaf, ini saya taruh bawah ya Om. Baik, Roh Allah dalam bahasa Ibrani disebut Ruach Elohim. Ya. Yang artinya dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Roh Allah atau Roh Tuhan. Dia adalah kekuatan ilahi yang aktif dalam penciptaan. Ya, kalau di penciptaan itu Bapak Ibu Saudara pernah dengar, marilah kita menjadikan ya langit dan bumi. Jadi kita itu berarti lebih dari satu ya. Allah Tritunggal yang sering Pak Minggu sebut Trinitas ya, Trinitas yang agung. Roh Allah atau Ruach Elohim itu adalah kekuatan ilahi yang aktif dalam penciptaan. Dia juga inspirasi dan juga merupakan tindakan Allah bagi atau dalam sejarah hidup manusia. Roh Allah ini aktif dan ini sampai sekarang. Ya. Dan kita yakin Roh Allah ini, Roh Kudus ini, Roh Tuhan ini ada di tengah-tengah kita. Amin. Dia aktif sampai sekarang. Dia aktif dalam sejarah hidup manusia. Dia aktif dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia merupakan inspirasi atau dia membuat kegiatan atau dia melakukan banyak hal dalam kehidupan manusia. Yang dalam bahasa Yunani disebut pneuma hagion. Pneuma hagion ini artinya sama Roh Kudus atau Roh Suci. Ya, kalau tadi Roh Allah, Roh Tuhan, ini Roh Kudus atau Roh Suci. Pneuma itu artinya roh, angin, ya. Pneuma juga berarti nafas, ya. Sedangkan hagion artinya suci. Mohon maaf saya memakai bahasa ini bukan karena ingin gaya, tapi saya ingin Bapak Ibu Saudara mengerti, paham betul bahwa Roh Kudus itu sangat berarti buat kehidupan kita. Jadi pneuma atau roh atau nafas atau angin dan hagion itu suci dan dalam arti yang lain yang patut dihormati. Jadi Roh Suci, Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan itu adalah suci, adalah patut dihormati. Makanya ada kalau dosa terhadap Roh Kudus tidak bisa diampuni, ya. Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah itu roh yang patut dihormati. Karena Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah itu adalah roh yang berkuasa dan roh yang kudus. Makanya Tuhan mengajar kepada kita untuk hidup kudus. Sebab Tuhan kita adalah kudus. Dia adalah roh yang kudus. Dia adalah roh yang suci. Dia adalah roh Allah sendiri. Dia adalah roh Tuhan yang patut kita hormati. Patut kita percayai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu sangat berperan dalam hidup kita.
Dia memberikan kita kekuatan. Kekuatan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kemarin kita juga sudah mendengar dari Bu Yunglin salah satunya, kuasa. Ya. Kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Peran yang lain Roh Kudus dalam hidup kita memberi bimbingan. Jadi Roh Kudus itu memberikan kepada kita bimbingan, bahkan kepastian dalam kita mengambil keputusan rohani atau keputusan spiritual. Jadi kalau kita mau ambil keputusan rohani, itu sangat membutuhkan bimbingan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berperan memberi kepada kita bimbingan, supaya kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan kita secara spiritual, secara rohani. Roh Kudus juga memberikan pemahaman dalam memahami firman Allah. Jadi kalau saat kita mendengar firman Tuhan, kemudian ada hal-hal yang kita nggak ngerti, kemudian tiba-tiba kita diberi pengertian, itu karya Roh Kudus dalam hidup kita. Dia memberi pemahaman dalam memahami firman Tuhan dan dalam memahami kebenaran rohani yang lain. Jadi kalau ada hal-hal yang kita tidak mengerti, mulai hari ini kalau kemarin-kemarin belum, minta kepada Roh Kudus, bimbing aku Tuhan. Bimbing aku ya Roh Kudus, supaya aku dapat memahami. Seringkali kan kita kalau membaca Alkitab atau mendengar firman Tuhan yang dibacakan atau disampaikan, ada hal-hal yang kita nggak bisa paham dengan akal pikiran kita. Ada hal-hal yang kita nggak bisa mengerti, tidak bisa langsung kita bisa mengerti semuanya. Nah disitulah Roh Kudus memampukan kita, membimbing kita untuk dapat memahami firman Tuhan, untuk dapat memahami kebenaran-kebenaran rohani. Roh Kudus juga berperan melindungi. Melindungi dari apa Bapak Ibu Saudara? Dia melindungi kita dari pengaruh jahat. Ya. Saat kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini sebenarnya sudah dibebaskan dari dosa. Tetapi kadang-kadang kita masih terpengaruh oleh kehidupan dalam dunia ini. Masih terpengaruh oleh dunia. Dan Roh Kudus itu melindungi kita dari pengaruh-pengaruh jahat dan juga mengurapi manusia untuk pelayanan. Penting sekali bagi seorang yang melayani pekerjaan Tuhan, minta urapan Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu yang mengurapi kita. Akan sangat berbeda seseorang yang melayani Tuhan di mimbar hanya tampil, hanya menunjukkan suaranya yang bagus, hanya menunjukkan kemampuannya menyampaikan firman Tuhan, beda dengan orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Jemaat yang bisa merasakan itu. Para pelayan lain, teman-teman lain juga bisa merasakan itu. Saat seorang pelayan Tuhan diurapi oleh Tuhan untuk melayani, disitulah pekerjaan Tuhan dinyatakan. Disitulah pekerjaan Tuhan leluasa disampaikan, dinyatakan, dirasakan oleh semua jemaat. Roh Kudus juga berperan membantu manusia untuk berdoa dengan tepat dan efektif. Kita ini manusia yang punya kelemahan. Kadang-kadang kita nggak kuat berdoa lama atau nggak kuat menahan penderitaan, sehingga karena nggak kuat kita kadang-kadang nggak bisa berdoa dan tidak tahu doanya harus bagaimana. Tetapi kalau Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Roh Kudus yang baik itu berperan dalam hidupmu untuk membantu kita, untuk menolong kita berdoa dengan tepat dan efektif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Allah yang baik. Sebagai roh yang baik, kita bersyukur sebab kita punya Tuhan yang dalam rohnya, dia adalah roh yang baik. Sebagai roh yang baik, dia adalah pemimpin. Ya.
memimpin, memotivasi, mengarahkan kita dalam hidup kita sehari-hari. Sesuai tadi ada peran-peran tertentu tadi ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi peran Roh Kudus. Saya hanya mengutip beberapa ya. Dia memimpin kita, memotivasi kita, mengarahkan hidup kita untuk kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tidak berjalan menurut keinginan daging. Orang yang dipimpin oleh Roh, dia tidak akan hidup menurut keinginan daging. Kita kan sering bilang, namanya juga manusia. Menungso iku nggone lemah. Jadi manusia itu serba lemah. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa memampukan kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak menuruti keinginan daging. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, dia tidak menuruti keinginan daging. Orang yang menuruti keinginan daging, mohon maaf, itu berarti dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Karena orang yang dikuasai Roh Kudus itu dipimpin, hidupnya diarahkan oleh Tuhan, hidupnya dimotivasi untuk apa? Melakukan atau hidup dalam kehendak Tuhan, tidak menurut keinginan daging. Karena firman Tuhan bilang tubuh lemah, ya. Pengennya kalau tubuh ini ya yang enak-enak, nuruti keinginan daging, nuruti keinginan dunia. Tetapi kalau kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, maka kita akan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain sebagai pemimpin, roh yang baik itu juga adalah kekuatan. Ya. Tadi pujian juga ada itu, kuasa, ya. Kekuatan atau kuasa. 1 Tesalonika, saya akan bacakan 1 ayat yang kelima. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Jadi Injil yang diberitakan itu disampaikan kepada manusia bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Bapak Ibu Saudara, kekuatan sebagai roh yang baik, dia adalah kekuatan, dia adalah kuasa. Dia memberikan kita kekuatan untuk hidup, dia memberikan kita kekuatan untuk tadi sudah saya singgung memahami firman Tuhan, hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kalau tadi diarahkan, dimotivasi, disambung lagi, ditambah lagi dengan diberi kekuatan untuk melaksanakan arahan firman Tuhan. Untuk melaksanakan motivasi yang diberikan oleh Roh Kudus. Untuk melaksanakan pimpinan yang dilakukan oleh Roh Kudus itu kita diberi kuasa. Kan kita tahu Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu bisa menjadi milik kita di saat kita bergantung kepada Roh Kudus dan Roh Kudus turun ke atas kita, menguasai kita, maka kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki kuasa. Mengapa kekuatan itu bisa diberikan kepada kita? Karena dia adalah roh yang baik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selain kekuatan dan pimpinan, roh yang baik itu juga menjadi penghibur dan penolong. Ya. Roh yang baik, karena dia adalah roh yang baik, dia menghibur dan menguatkan kita dalam kesulitan. Dia adalah penghibur. Dan dia adalah penolong. Yohanes 14 ayat 26 menyebutkan tentang penolong ini.
Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia menghibur dan menguatkan dalam kesulitan. Dia menolong kita dalam segala hal, bahkan dalam kemampuan kita untuk dapat mengerti kehendak dan rencana Tuhan. Dia yang diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Menolong kita untuk mengingat-ingat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Menolong kita untuk memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Menolong kita untuk melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dia juga menolong kita untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan bukan cuma menolong kita untuk berdoa dengan doa yang efektif dan tepat, tetapi tidak jarang Roh Kudus itu bahkan berdoa buat kita. Dia bukan cuma menolong kita untuk berdoa dengan tepat, tetapi Roh Kudus itu bahkan berdoa buat kita. Saya akan bacakan di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, Roh Kudus tadi, sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Sebagai Roh yang baik, Dia menolong kita untuk berdoa. Dia bahkan berdoa buat kita. Saya ingin cerita pengalaman saya tentang ditolong Roh Kudus untuk berdoa. Ini peristiwa sudah beberapa tahun yang lalu. Waktu anak saya Rinta masih umur sekitar 1 atau 2 bulan. Atau malah mungkin masih lebih kecil dari itu. Saya waktu itu dipercaya oleh Tuhan mengembalakan sebuah pos PI yang jemaatnya sekitar 35-40 orang. Pas suatu hari ibadah, waktu itu ada yang berkhotbah tamu teman saya pelayanan. Jadi saya tidak menyampaikan firman pada waktu itu. Saat ibadah berjalan semuanya lancar, kemudian di tengah-tengah ibadah saat firman Tuhan belum selesai disampaikan, baru pertengahan begitu, tiba-tiba ada seorang nenek, mbah ya, jemaat yang setia banget ini, mbah ini. Orangnya kecil gitu, pendek, tapi orangnya setia minta ampun. Kalau doa pagi selalu datang, ibadah apapun selalu datang. Saya baru ingat tadi namanya Mbah Jah. Mbah ini tiba-tiba jatuh pada waktu mendengar firman Tuhan. Jadi duduk di gereja tiba-tiba jatuh, kemudian tidak bisa ngapa-ngapain. Kemudian saya lihat, saya jadi takut sekali pada waktu itu. Kemudian saya langsung gendong Mbah ini keluar dan saya panggil beberapa pengurus, saya bilang pengurus tolong ikut saya. Kemudian di sebelah tempat ibadah kami itu ada Ibu Bidan ya, yang juga jemaat di tempat kami. Kemudian saya panggil Ibu Bidan itu, Ibu ayo, saya bilang begitu. Saya gendong Mbah ini keluar dan saya kasih kode kepada pengkhotbah waktu itu, jalan aja lanjutkan. Kemudian saya gendong Mbah ini keluar, dibawa ke tempat Ibu Bidan tadi. Dan diberi rangsangan segala macam minyak dan segala macam. Ibu Bidan bilang sudah dingin semua Ibu, dia bilang begitu. Sudah dingin semua, ini sudah gak ada nafas katanya. Ini dia kasih kapas di sini, dia bilang sudah gak ada nafas. Dan yang bilang itu bidan. Kemudian saya bilang kepada teman-teman pengurus, saya bilang berdoa. Saya bilang, waktu itu Bapak Ibu Saudara saya takut. Saya bilang Tuhan gak tahu saya harus berdoa apa ini.
Saya nggak tahu. Satu pengurus berdoa, terima kasih Tuhan Engkau sudah ambil nyawa Mbah Jah. Yang pengurus lain sembuhkan Tuhan. Wah, ini beberapa pengurus di belakang saya ini doanya macam-macam. Tidak satu doa, tidak satu arah gitu. Saya tambah bingung. Saya bilang, Tuhan, bagaimana kalau Mbah ini meninggal di dalam gereja? Saya takut memang karena saya belum lama di situ. Saya melayani di situ belum lama dan itu pos PI itu ada di tengah kampung ya. Dan saya bilang, Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Saya nggak tahu saya harus berdoa apa. Ini berdoa terima kasih Engkau sudah ambil nyawanya. Saat ibadah, Roh puji Tuhan, ada yang memuji Tuhan, ada yang minta kesembuhan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu saya harus berdoa apa. Kemudian saya bisiki kepada teman-teman pengurus, minta Roh Kudus berdoa buat kita. Saya bilang yang bisa bahasa roh, saya bilang. Yang lain silahkan minta pertolongan Roh Kudus. Kemudian saya mulai bilang, Tuhan, enggak ngerti Tuhan, saya ampun Tuhan, saya enggak tahu. Saya sampai agak lama itu enggak bisa mengucapkan kata apapun. Karena saya bingung, takut, khawatir, macam-macam pokoknya. Terus saya cuma bilang, Tuhan, doakan saya, Roh Kudus doakan saya. Kemudian tiba-tiba keluar dari mulut saya kata-kata yang tidak dimengerti oleh saya sendiri. Tiba-tiba kata-kata itu keluar begitu ini dan saya merasakan bagaimana Roh Kudus itu menjamah saya dan dia berdoa buat saya. Ada kata-kata yang tidak saya ucapkan, mulut saya ini tidak membuka, tetapi kata-kata keluar sehingga terpaksa terbuka begitu. Jadi saya nggak buka mulut karena saya nggak tahu harus berdoa apa, tapi keluar kata-kata banyak sekali. Kemudian kita berdoa terus menyembah Tuhan. Tiba-tiba Ibu Bidan bilang, Bu Esther, dia bilang gitu, ada nafasnya, dia bilang gitu. Terus saya buka mata, saya tetap menyembah Tuhan. Saya cuma bilang terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Kemudian tiba-tiba Mbah Jah itu duduk. Dia tanya, loh Bu, aku neng ngendi? Katanya begitu. Ini di tempatnya Bu Bidan. Kenapa Mbah? Apa yang Mbah rasakan? Dia bilang, tadi aku digendong. Saya yang gendong. Udah, aku digendong malaikat. Dia bilang begitu. Oh, terus, aku diajak naik. Terus saya tanya gitu, wis pokoknya nggone apik banget. Dia bilang begitu. Terus saya bilang begitu. Lah kok aku ning kene? Dia bilang begitu. Saya bilang puji Tuhan. Mbah bisa berdiri? Saged. Dia bilang gitu. Tak gendong Mbah. Mboten. Aku wis digendong malaikat kok. Dia bilang begitu. Sakniki ibadahnya pun rampung dereng. Dia bilang begitu. Ibadahnya sudah selesai belum? Belum. Mau balik lagi sebelahnya persis soalnya ya. Nggih, saya gandeng Mbah masuk lagi. Dan ibadah sampai selesai. Saya cuma bilang Roh Kudus, terima kasih. Singkat cerita, selesai ibadah, kemudian Mbah itu pulang. Besok pagi hari Senin dia nggak datang doa pagi. Kemudian saya mau berangkat ke kantor. Saya datang lebih pagi, saya berangkat lebih pagi naik motor lewat ke rumah Mbah itu, mau lewat, mau mampir, mau ngaruh ke kondisinya gimana. Tiba-tiba waktu saya belum sampai ke rumahnya, Mbah itu sudah berjalan bawa beras, tentengan beras gitu, karena semalam dia dapat diakonia dari gereja, ada salah satunya beras. Loh Mbah, sehat? Sehat. Badai tindak pundi, niki lho Bu, nyaur utang, dia bilang begitu. Nyaur utang apa? Kulo gadah utang beras sekilo ngene sebelah. Langsung saya bilang, inikah Tuhan? Makanya Tuhan kembalikan karena Tuhan tidak mau jemaatnya berutang beras sekilo dipanggil Tuhan. Saya dalam hati saya mengatakan begitu. Kayak guron, tapi itu saya benar-benar ngomong begitu sama Tuhan. Apakah ini Tuhan?
Apakah mbah ini sudah waktunya dipanggil Tuhan, tapi Tuhan kembalikan karena dia harus membayar hutangnya dari beras yang didapat dari gereja. Kemudian singkat cerita, saya mau goncengkan mbah itu, antar ke tempat minjam berasnya. Dia bilang, mboten sah, kuat mbah, kuat. Nggih mangke saking kantor kalau tak mampir, saya bilang gitu. Saya dari kantor mampir dan sehat walafiat. Bapak Ibu Saudara, 1 bulan kemudian Tuhan panggil dia di rumahnya. Tidak sakit. Tapi sebelum Tuhan panggil, dia minta, karena sebelahnya juga jemaat kami, rumahnya itu satu rumah tapi sebelahan gitu. Dia bilang gini, Mbak, aku wangi adus, aku meh salin kelambiku sing paling apik. Diwangi ya, lho Mbah sakit. Ora, aku meh sowan Gusti. Saya di kantor di bel, Bu, Mbah Jah minta didoakan. Saya datang sudah enggak ada. Roh Kudus mampu menolong kita untuk berdoa. Amin. Apapun masalahmu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lagi dalam kondisi enggak bisa berdoa, udah enggak usah putus asa. Roh Kudus itu roh yang baik. Katakan Roh Kudus roh yang baik. Bilang kepada sebelah kananmu, roh yang baik. Sebelah kirimu, roh yang baik. Ya, betul loh Bapak Ibu Saudara, dia roh yang baik. Sebagai roh yang baik, dia menolong kita dalam berdoa, bahkan dia berdoa untuk kita. Saat kita nggak tahu harus berdoa bagaimana, mungkin kesulitanmu, kesulitan yang rasanya tidak bisa teratasi. Percayalah, saat engkau mengatakan Roh Kudus tolong aku. Dan pengalaman itu Bapak Ibu Saudara sampai hari ini terus saya pakai. Kalau saya dalam keadaan yang sesulit apapun, saya nggak pernah putus asa. Saya cuma bilang Roh Kudus bantu aku. Roh Kudus tolong aku. Sebagai roh yang baik engkau mampu menolong aku untuk berdoa. Dan bila perlu doakan aku Roh Kudus. Tolong doakan aku karena aku gak sanggup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dia adalah roh yang baik. Dan roh yang baik itu Kisah Rasul mengatakan dapat membangun kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Kisah Rasul 9 ayat 31 katakan, lalu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan jumlahnya bertambah besar oleh pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus yang baik sanggup menolong jemaat untuk hidup dalam keadaan damai. Roh Kudus yang baik sanggup menolong jemaat untuk dibangun menjadi hidup dalam takut akan Tuhan. Kalau saudara rasanya sulit meninggalkan dosa tertentu, kemarin Bu Yunglin sudah memberi kesempatan untuk bertobat. Tapi kalau mungkin rasanya sulit, mintalah pertolongan Roh Kudus yang baik. Dia sanggup membuat kita ini hidup dalam damai sejahtera dan dia sanggup membangun kita untuk hidup taat kepada Tuhan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan itu bukan karena kekuatan kita. Tapi kalau kita bisa dimampukan untuk taat itu karena Roh Kudus yang baik, yang menolong kita untuk menjadi taat, yang membangun kita untuk hidup taat, yang membangun iman kita yang tadinya lemah menjadi kuat kembali, yang membangun pengharapan kita yang tadinya rasanya kosong menjadi berisi dan penuh pengharapan. Anak-anak Tuhan percayalah bahwa masa depan kita bukan masa depan yang suram. Tetapi masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Karena apa? Roh Kudus yang baik itu
memberikan kepada kita pertolongan. Katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa Roh Kudus itu baik? Mengapa Roh Kudus itu baik? Karena Roh Kudus mengarahkan kita pada hal-hal yang baik. Roh Kudus disebut roh yang baik karena Roh Kudus mengarahkan manusia pada kebaikan. Dan Roh Kuduslah yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Saudara tidak akan mampu dengan kekuatanmu sendiri, dengan kekuatan kita sendiri mendekat kepada Tuhan. Tidak akan mampu. Karena kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan kalau kita bisa diampuni itu hanya oleh karena grace, anugerah, karunia, karisma dari Allah. Yang membuat kita menjadi orang yang dimerdekakan dan mendekat kepada Tuhan. Roh Kudus itu baik karena dia mengarahkan hidup kita pada kebaikan dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Dia juga memampukan kita untuk hidup taat. Tadi sudah kita baca. Ya. Dia membangun kita untuk hidup taat dan penuh kemenangan atas dosa. Kalau masih ada dalam hidup kita kelemahan-kelemahan, mari datang kepada Roh Kudus yang baik. Roh Kudus, Engkau baik. Engkau Roh Allah yang baik. Memampukan aku semakin mendekat kepadamu dan taat kepadamu. Aku mau hidup berkemenangan atas dosa. Dosa itu seharusnya tidak lagi menguasai kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena kelemahan-kelemahan kita, kadang-kadang dosa masih mengintip dalam hidup kita. Tapi percayalah, ada Roh Kudus yang baik. Saya akan baca satu ayat lagi, 1 Petrus 11. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan dikuduskan oleh Allah supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya anugerah damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dia memampukan kita untuk hidup taat karena percikan darahnya. Dan dia memampukan kita untuk menang atas dosa. Yesus telah mengorbankan diri. Dan darahnya itu adalah mahal. Dan Roh Kudus memberi kita kekuatan, membangkitkan kita untuk hidup taat dan menang atas dosa. Dan dia juga memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah yang tadi sudah saya singgung di awal. Mengapa Roh Kudus baik? Karena dia membawa kita kepada kebaikan. Karena dia mendekatkan kita kepada Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara ambil waktu sejenak saat ini beberapa menit, 1 atau 2 menit. Untuk mengakui kebaikan Roh Kudus. Dan merasakan perannya dalam hidupmu secara pribadi. Yang saya sampaikan tadi, peran-peran Roh Kudus. Itu bisa dialami oleh siapa saja yang percaya kepada Dia. Yang mengakui kebaikan Roh Kudus. Yang mengakui kekuatan Roh Kudus. Yang mengakui bahwa Roh Kudus dapat membuat langkah hidup kita semakin hari semakin indah. Semakin hari semakin dekat kepada Dia. Jangan ada di antara kita yang bangga karena kita merasa dekat dengan Tuhan. Itu karena kemampuan kita sendiri. Tidak Bapak Ibu Saudara. Roh Kuduslah yang baik.
yang memampukan kita. Roh Allah yang baik itu yang mampu menuntun kita. Dalam awal pembacaan kita, pemazmur mengakui kebaikan Roh Allah. Dan dia rindu untuk dituntun oleh Tuhan hidupnya. Agar hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tidak lagi hidup menurut kemauan daging, tetapi hidup menurut kemauan Roh. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan sejenak. Saya mengajak kita menyanyikan lagu Roh Kudus ada di sini. Syair yang hanya 4 baris saja, tetapi biarlah itu bermakna dalam hidup kita hari ini. Akui dia ada di sini. Sementara ini dia ada di sini. Dia yang baik. Saya mohon Felis dan teman-teman bantu saya. Kudus ada di sini. Jamah dia, sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Rohku, saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Di sini jamah dia, sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Katakan Bapak Ibu Saudara dengan iman. Kudus ada di sini. Oh haleluya. Jamah dia, sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Bapak Ibu Saudara, sebentar. Saudara ada di mana saat ini? Apakah saudara ada di lembah dalam yang kelam? Ada di lembah persoalan yang sulit? Ada di jurang yang dalam? Atau saudara sedang berada di tempat tinggi? Ingat Roh Kudus ada. Dimanapun saudara, siapapun saudara, kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Mari nyanyikan 2 kali lagi pujian ini sambil menjamah dia. Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Jamah dia, sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus, Roh Kudus ada di sini. Ya akui, jamah dia, sementara dia ada di atas gunung yang tinggi maupun lembah yang dalam. Roh Kudus ada di sini. Masing-masing rasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Rasakan Roh Kudus yang baik itu hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasakan dia hadir. Rasakan dia hadir. Rasakan dia hadir. Rasakan. Dia sedang menjamah hidupmu. Peganglah dia. Raihlah dia. Dia sedang menumpangkan tangan untukmu.
Dia roh yang baik. Dia roh yang ingin berurusan dengan pribadi lepas pribadi. Beri waktu untuk dia menjamahmu, mengurapimu, menguasaimu, membimbingmu, menolongmu di saat engkau tidak bisa menolong diri sendiri. Dan rasanya tidak ada yang dapat menolongmu. Dia roh yang baik. Dia roh yang baik yang akan terus membawamu ke dalam kebaikan. Dan dia roh yang seharusnya dihormati, dihargai, disembah, dipuji. Dan terus diakui keberadaannya. Dia adalah Allah sendiri yang hadir di tengah-tengah hidupmu. Haleluya. Apapun persoalanmu, apapun masalahmu, apapun kekuranganmu, apapun kesulitanmu, Dia Roh Kudus yang baik. Dia yang hadir di tengah-tengah kita. Dia yang mau menolongmu. Katakan kepada Dia, tolong aku Roh Kudus saat engkau membutuhkan Dia. Dia akan menuntun hidupmu. Sehitam apapun masa lalumu, sejelek apapun yang kau lakukan, Dia mau menolongmu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Hidupmu secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, tidak usah memperhatikan orang lain. Urusanmu sekarang dengan Roh Kudus yang baik. Dia sedang membuka tangan untuk menolongmu. Dia sedang membuka pintu untuk membukakan pintu pertolongan bagimu, membukakan pintu pertobatan bagimu, membukakan pintu kekuatan, membukakan pintu kemampuan untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Nyatakan jamahanmu saat ini kepada masing-masing anak-anakmu yang membuka hati untuk engkau, yang membuka hati untuk engkau Bapa. Masing-masing dijamah oleh Tuhan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya. Kami terima jamahanmu, kami terima pertolonganmu, kami terima kekuatanmu, kami terima kesembuhanmu. Sampai di sini. Teruslah berkarya dalam hidup kami secara pribadi dan hidup kami secara bersama-sama jemaat-Mu di tempat ini. Baik kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Sehingga ke depan gereja-Mu ini semakin dipakai oleh Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kota ini.
Bahkan seluruh dunia boleh melihat Allah yang baik, Roh yang baik itu bekerja melalui gereja ini, melalui anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan terjadi mujizat demi mujizat di gereja ini, di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Pakai semua hamba-hamba Tuhan, pakai semua anak-anak Tuhan, pakai semua pelayan-pelayan Tuhan di bidang apapun kami masing-masing. Pakai kami Tuhan menjadi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih hamba sudah selesai berbicara. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbicara dalam hidup kami secara pribadi. Dan kami akan semakin dibentuk. Dan di hari-hari ke depan dalam rally doa Pentakosta Tuhan semakin membentuk kami. Lewat hamba-hamba Tuhan, lewat pujian, lewat setiap kegiatan. Di rally doa ini semakin membentuk kami menjadi jemaat Tuhan yang sangat mengasihi Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Terima kasih Bapak, demi nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Katakan bersama. Amin. Saya serahkan pada Pak Heri. Baik, jemaat Tuhan yang kasih, kita sudah diberkati Tuhan di hari yang kedua ini dengan luar biasa. Saya mengingatkan kepada anak-anak saya remaja bahwa tanggal 8 atau Minggu akan bertugas melayani choir ya. Nanti tanggal 7 setelah rally doa bisa latihan ya. Anak-anak remaja, amin. Ya, puji Tuhan. Itu anak saya itu sing paling banter ya. Kepala sukune kudu banter anjane. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menutup ibadah rally doa pada kesempatan malam ini. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah rally doa ini, di hari pertama, di hari yang kedua, Engkau sudah berbicara melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus bekerja kepada setiap kami. Roh Kudus memberkati kepada setiap kami. Engkau juga memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami menyerahkan untuk ibadah rally doa di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu yang akan datang. Kiranya Tuhan juga memberkati, Engkau memakai para hamba-hamba-Mu untuk semakin memperlengkapi kepada setiap kami, untuk kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk ibadah raya besok pagi. Baik yang pertama, yang kedua. Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Terlebih besok pagi kami akan menerima perjamuan kudus. Persiapkan setiap kami Tuhan, untuk kami datang ke rumah Tuhan dengan sukacita dan mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk ibadah anak-anak. Biarlah anak-anak dengan segala sukacita, cinta kepada Tuhan. Berkati orang tua yang selalu membimbingnya, sehingga mengarahkan anak-anak selalu taat dan setia kepada Tuhan. Demikian juga untuk guru-guru sekolah minggu, Tuhan kiranya tolong. Tuhan yang beri hikmat dalam
membimbing anak-anak di kelasnya masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih dan rahmat Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan menikmati berkat Tuhan yang disediakan. Kiranya Tuhan Kau memberkati makanan maupun minuman yang akan kami nikmati bersama. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Demikian juga kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang memimpin dan menolong kami boleh sampai ke tempat tujuan, ke rumah kami dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa seperti yang Tuhan ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang kasih, setelah kita berbuat bakti kepada Tuhan dalam rally doa yang kedua ini, sekarang terimalah berkat Tuhan. Sukacita dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Lagu-lagu Yesus berkati kita semuanya. Amin.